Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan singkong lagi, yaitu singkong sosis gulung. Seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya? Simak terus untuk video berikutnya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Bagi yang kurang jelas nanti silahkan cek kolom deskripsi. Dan sekarang pertama aku akan kukus terlebih dahulu untuk singkong. Jadi singkong ini dikupas kulitnya, cuci bersih, lalu dikukus sampai benar-benar tanak atau empuk. Setelah empuk kemudian akan kita haluskan seperti ini. Jadi menghaluskannya itu dengan menggunakan ulekan aja selagi masih panas ya, supaya gampang untuk dihaluskan. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan 1 butir telur. Lalu juga aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, kemudian 30 gram keju parut, sisakan sedikit ya nanti untuk taburan di atasnya. Kemudian ada daun oregano, ini opsional saja. Lalu setengah sendok teh merica bubuk dan juga 15 gram susu bubuk, kurang lebih setengah saset ya, setengah bungkus. Tambahkan juga di sini tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 1 sendok makan. Margarin sebanyak 1 sendok makan juga. Kemudian aduk hingga menjadi tercampur rata atau kalis. Sebaiknya diulen aja dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat kalis. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, kemudian ambil kurang lebih 50 gram atau secukupnya, lalu pipihkan, dialasi dengan plastik ya supaya tidak lengket nantinya di rolling pinnya. Jadi pipihkan selebar daripada sosis yang akan kita berikan di tengahnya. Nah, lalu letakkan sosis kemudian gulung. Nah, ini kalian bisa membaginya lebih kecil ya, karena aku sosisku hanya ada 3, jadi untuk satu resep ini menjadi 3 gulungan. Kalian bisa bagi menjadi 5 ataupun 4, jadi nanti sesuaikan aja ketebalannya sesuai dengan selera. Nah, kalau sudah seperti ini kemudian akan aku potong, aku bagi menjadi 3 atau sesuai selera aja ya untuk memotongnya, mau besar ataupun kecil silahkan saja. Lalu letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan menggunakan kertas baking paper seperti ini. Kemudian letakkan di dalamnya. Lakukan semuanya hingga selesai digulung ya. Ambil lagi adonan singkong, kemudian pipihkan, dialasi dengan plastik. Kemudian letakkan kembali untuk sosisnya di tengahnya seperti ini, kemudian gulung lagi. Setelah itu rapikan untuk di bagian ujung-ujungnya, agak ditekan supaya padat. Nah, kalau sudah kemudian potong-potong kembali. Nah, bagian ujung-ujungnya harus kalian tekan ya supaya padat. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau sudah semuanya di roll atau digulung, kemudian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan 1 butir kuning telur. Ini nanti supaya cantik aja ya saat di oven, bisa tampak kuning di bagian kulitnya. Lalu kalau sudah akan aku taburi dengan menggunakan keju parut. Jadi tadi disisakan sedikit untuk taburan di atasnya. Nah, di sini oven sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk, bisa menggunakan oven listrik maupun oven tangkring atau oven kompor.
Nah, ini kebetulan di sini aku akan mengovennya dengan menggunakan oven listrik. Kalau menggunakan oven tangkring, pastikan juga 10 menit sebelumnya sudah dipanaskan untuk ovennya. Nah, oven selama 30 menit, api atas bawah suhunya 170 derajat. Kalau sudah matang, kemudian angkat dan hasilnya tidak disangka dan tidak diduga. Kalau hasilnya ini sangat cantik dan juga lembut, mirip dengan bolu, mirip dengan roti gitu ya. Tapi ini bukan roti karena kita tanpa bahan pelembut dan pengembang apapun, hanya sekedar olahan singkong sosis yang biasa aja. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya, dan teksturnya sendiri itu padat lembut, bukan yang keras gitu. Kalian harus mencobanya daripada mengolah singkong yang begitu-begitu saja, kan bikin bosen. Nah, ini kita olah menjadi singkong yang modern, singkong sosis gulung. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabatku semua di rumah ya, untuk membuat snack ataupun makanan untuk keluarga, atau bisa juga untuk ide jualan. Tentunya belum banyak yang jualan seperti ini. Dan lihat, ini teksturnya sangat lembut, rasanya juga sangat enak karena ada kombinasi rasa sosis, gurih daripada singkong, ada kejunya juga. Jadi rasanya itu benar-benar bisa disukai oleh anak-anak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih sudah menyaksikan resep-resep aku kali ini. Dan yang paling penting di sini, jika kalian ingin mencoba, jangan ada yang di skip ya, supaya di skip bahannya, jangan ada yang di skip bahannya supaya hasilnya itu bisa sama dengan yang aku buat. Nah, seperti itu untuk tekstur di bagian tengahnya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan singkong jadul, atau lebih sering disebut zaman dulu itu adalah kue berdopo. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus video berikutnya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Bagi yang kurang jelas nanti silahkan cek di kolom deskripsi. Nah, pertama aku akan membuat bahan atau akan aku siapkan bahan untuk membuat enten-enten atau isian ya. Jadi di sini aku menggunakan gula aren, lalu juga ada garam, lalu kelapa parut, air serta daun pandan. Nah, di sini siapkan wajan dengan menggunakan api yang kecil saja, lalu masukkan untuk air, kemudian tambahkan dengan gula aren. Tunggu hingga gula arennya ini mencair ya. Lalu tambahkan juga dengan sedikit garam, daun pandan. Nah, ini aku akan masak hingga gulanya larut atau mencair. Kalau sudah larut seperti ini, kemudian masukkan untuk kelapa parutnya. Lalu masak hingga kadar airnya ini benar-benar mengering, sehingga untuk kelapanya itu akan sedikit kering gitu ya. Aduk terus, jangan sampai gosong. Nah, kalau sudah airnya mengering dan juga kelapanya ini sedikit kering, kemudian angkat dan tunggu hingga benar-benar dingin. Nah, kalau sudah, kemudian untuk enten-enten kelapanya ini akan aku dinginkan terlebih dahulu. Siapkan di sini singkong dan juga garam. Untuk singkongnya ini akan aku parut ya hingga semuanya. Ini yang paling repot ya untuk memarutnya. Nah, kalau sudah semuanya terparut, lalu aku akan tambahkan garam sejumput aja, juga perisa stroberi. Kalian kalau tidak ada perisa stroberi, boleh juga menggunakan perisa pandan. Kemudian kalau sudah, aduk hingga tercampur rata semua. Nah, kue berdopo ini sebenarnya kue jadul, kue zaman dulu banget. Saat aku masih kecil, mungkin juga hanya orang desa ya yang mengonsumsi ini. Kalau kalian yang ada di kota kemungkinan jarang mendengar kue ini ya. Nah, kalau sudah, lalu siapkan punggungan daripada teflon, kemudian oles dengan minyak sayur sedikit. Lalu untuk singkong yang kita parut tadi, letakkan tipis di permukaan daripada teflon.
Ratakan ya kalau sudah seperti ini. Kemudian siapkan panci yang diberi air, tunggu hingga mendidih. Kalau sudah mendidih tinggal tutupkan aja seperti ini di atasnya. Nah sebentar aja ya, kurang lebih 3-5 menit karena ini adonannya tipis jadi cepat matang. Atau kalau kalian tidak ada teflon seperti ini, gunakan juga tutup pancinya juga bisa. Nah kalau sudah warnanya bening seperti ini, lalu letakkan enten-enten kelapanya di bagian tengahnya, kemudian gulung saat masih panas ya untuk menggulungnya. Karena kalau nanti sudah dingin itu cenderung kulitnya ini tidak bisa nempel, jadi pastikan masih panas sehingga bisa lengket ya. Nah lalu tutup seperti ini, kemudian gulung mirip kalau kita membuat dadar gulung begitu ya. Hanya bedanya ini hanya terbuat dari singkong saja. Nah lalu ulangi lagi, oles sedikit dengan minyak sayur, tipis aja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak minyak sayurnya nanti saat di kukus itu akan jatuh ke bawah untuk adonannya, jadi tipis aja ya. Lalu letakkan kembali untuk singkong parutnya, tipis aja. Kemudian kukus lagi selama 3-5 menit. Isi kembali dengan isian kelapa, lalu gulung. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan untuk bahannya juga sangat simpel ya, tidak perlu banyak bahan. Nah untuk satu resep ini menjadi 10 gulung kue bertopo. Nah jika kalian ingin membuat banyak, pastikan jumlah takaran singkongnya kalian tambah, karena ini tadi habis dimakan jadi sisanya hanya sedikit saja. Oke, lakukan hingga semuanya selesai dibuat. Untuk lapisan kulit singkongnya jangan terlalu tebal ya, jadi tipis saja supaya cepat panak dan juga saat digulung itu tidak pecah nantinya. Untuk isiannya sendiri sebenarnya bebas aja sesuai selera, tapi karena ini kue jadul biasanya memang isiannya itu enten-enten kelapa. Kalau kalian ingin kombinasikan dengan yang modern, kalian bisa isi mungkin dengan coklat atau juga mungkin dengan keju, jadi bebas aja untuk isiannya. Tapi untuk ciri khasnya memang isinya itu enten-enten kelapa seperti ini. Nah ini hasilnya ya, dan hanya tinggal ini karena habis dimakan ya. Nah sekarang aku akan potong dan kalian bisa lihat seperti apa di dalamnya, seperti ini ya untuk tekstur dan juga isian di dalamnya. Jadi untuk kulitnya ini lembut dan juga agak sedikit licin ya, karena dari pati singkongnya itu keluar saat dikukus. Oke, demikian tadi ya untuk resep kue bertopo atau olahan singkong jadul ala aku. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan singkong menjadi isian snack box yang sangat simpel dengan modal hanya 5 ribuan saja. Nah seperti ini ya nanti hasil akhirnya. Seperti apa proses cara pembuatannya serta bahan-bahannya, simak terus video berikutnya. Oke, untuk pertama aku akan kukus terlebih dahulu, yaitu 350 gram singkong hingga empuk kurang lebih 10 menit. Setelah masih panas, angkat singkong kemudian haluskan. Ini aku tumbuk dengan menggunakan rolling pin. Bisa kalian haluskan dengan apa aja, bebas ya. Dan selagi masih panas seperti ini, masukkan juga untuk gula pasirnya. Nah lalu saat masih panas masukkan gula pasir kurang lebih 100 gram ya gula pasirnya. Kenapa saat masih panas? Supaya gulanya ini bisa larut, nantinya tidak bergerindil di dalam adonan singkong ini. Nah juga di sini tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh vanili bubuk supaya aroma singkongnya itu nanti harum. Setelah itu kemudian tumbuk lagi hingga benar-benar hancur atau halus untuk singkongnya. Jadi tips dari aku saat menghaluskan singkongnya masih dalam keadaan panas ya, supaya gampang dan cepat saja lembutnya. Nah kalau sudah seperti ini kemudian masukkan 2 sendok makan margarin cair, lalu aduk hingga tercampur rata lagi. Boleh menggunakan spatula atau boleh diuleni dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat meratanya untuk margarinnya.
Sebenarnya snack ini sama aja ya dengan olahan getuk, cuman ini nanti aku kreasikan lebih menarik sehingga orang kan penasaran ingin mencicipi atau ingin mencobanya. Nah, kemudian ambil adonan singkong putih ini kurang lebih 4 sendok makan ya, sisihkan seperti ini. Lalu masing-masing yang sedikit ini akan aku berikan pewarna hijau atau aku menggunakan perisa pandan dan juga perisa stroberi. Kemudian yang adonan banyak aku biarkan warna original putih saja. Nah, kalau sudah, kemudian aku ambil cetakan. Ini adalah cetakan bongkar pasang untuk kue bulan, tapi ini aku gunakan untuk mencetak getuk singkong ala aku ini yang sudah terlebih dahulu diolesi dengan minyak sayur ya untuk cetakannya. Kemudian ambil yang berwarna merah dan juga hijau seperti ini. Lalu tambahkan yang berwarna putih atau yang ori. Ini kurang lebih beratnya 30 gram ya. Kemudian masukkan ke dalam cetakan kue bulan. Untuk yang bagian warnanya ada di dalam seperti ini. Lalu tekan hingga padat ya, kalau kurang boleh ditambahkan hingga penuh. Lalu cetak, jangan lupa untuk di bawahnya itu alasi dengan kertas atau mungkin bisa juga langsung ke cup ya, kertas cup roti itu juga bisa, atau plastik, supaya nantinya saat sudah selesai itu mudah mengangkat dari loyang. Nah, seperti ini ya, itu hasilnya lucu dan ini tidak terlihat kalau ini hanyalah getuk singkong. Nah, kalau sudah aku akan lakukan hingga semuanya selesai. Jadi ambil sedikit untuk yang berwarna merah, berwarna hijau, kemudian juga yang berwarna putih atau yang ori. Sekali lagi kurang lebih beratnya total itu 30 gram. Karena cetakan kue bulanku ini yang ukurannya yang medium ya. Jadi untuk 30-40 gram saja adonannya. Masukkan kembali ke dalam cetakan kue bulan. Agak ditekan supaya nanti timbul motif di atas dan di samping-sampingnya. Nah, seperti ini, tinggal celup. Jadi seperti itu ya untuk proses pembuatannya. Jadi untuk mencetaknya ini bebas aja sih, kalian mau menggunakan cetakan apa aja boleh. Nah, untuk membuat singkong ini, snack singkong atau getuk singkong ini tadi aku mengeluarkan budget kurang lebih Rp5.500. Kalian kalau ingin dijual kembali bisa dihargai 1000 aja sudah untung ya, karena satu resep ini menjadi 12 cup dengan ukuran kurang lebih beratnya 30 gram ya masing-masing. Jadi sudah untung, modal 5.500 dijual 1000 menjadi 12 cup itu sudah 12.000 ya. Jadi kalian masih untung ya, kurang lebih ya 6.500 itu sudah bagus sekali ya untuk satu resep ini. Jadi bagi kalian yang ingin membuat ide isian snack box, bisa banget menggunakan ini, atau mungkin mau ada acara arisan atau kumpulan apa, bisa dibuatkan ini, yaitu getuk yang lucu dengan bahan yang simple tapi juga menarik untuk dicoba, karena tampilannya yang lucu tentunya akan membuat orang penasaran ingin mencobanya. Dan jika kalian bertanya di mana beli alat cetaknya, kalian bisa membelinya di toko bahan kue terdekat kalian, atau bisa juga melalui online. Itu bisa kok banyak dijual. Jadi tinggal ketik aja cetakan kue bulan. Itu nantinya akan muncul banyak di situ variasi, ukuran dan juga jenis motifnya. Nah, ini ya untuk satu resep itu menjadi 12 cup getuk singkong ala aku yang unyu-unyu karena ada motif-motif bunga warna-warni seperti ini, dan ini aku berikan kertas cup seperti ini supaya memudahkan kita saat memegangnya, karena cenderungnya kalau getuk itu kan agak lengket-lengket di tangan ya. Oke, dan itu tadi saja untuk resepku kali ini, cara mengolah singkong menjadi getuk yang lucu dan juga imut dengan bahan yang sangat sederhana dan minimalis. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabatku semua di rumah yang ingin berbisnis, membuat jajanan ataupun snack box, atau mungkin ingin membuat acara arisan di rumah, bisa menggunakan resep aku ini. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di video aku
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya, jangan lupa ya untuk di akhir video ini aku sertakan catatan resep dan juga catatan modal yang aku keluarkan. Oke, di sini aku tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan dari singkong yang aku kombinasikan dengan keju. Nah, ini sebenarnya makanan khas dari desa aku, yaitu cemplon, tapi supaya kekinian dan bisa diterima di kalangan muda, maka aku buat resep cemplon kekinian keju. Seperti biasa, untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap, jadi bagi yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Nah, di sini untuk singkongnya sudah aku parut seperti ini. Lalu setelah itu akan aku keluarkan airnya dengan cara diperas ya, supaya nanti untuk singkongnya ini tidak pahit rasanya. Jadi akan aku keluarkan untuk saripati singkongnya dengan cara diremas-remas, atau bisa juga dengan cara diberikan kain, dimasukkan ke dalam kain lalu diperas. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, lalu sisihkan ya. Dan airnya jangan digunakan, tapi airnya dibuang saja. Untuk bahan tambahannya, di sini ada kelapa parut pilih yang agak muda untuk kelapa parutnya, lalu juga keju parut. Nah, ini akan aku campur jadi satu. Kalau sudah, lalu akan aku berikan tambahan bumbu, ada garam, lalu kaldu jamur supaya gurih, juga ketumbar bubuk. Selanjutnya tambahkan juga untuk garlic bubuk atau bawang putih bubuk. Kalau tidak ada boleh diganti dengan 1 siung bawang putih segar yang dicincang. Nah, ini untuk gula jawanya, nanti untuk isian ya. Lalu setelah itu campur hingga rata. Kalian bisa ulen dengan menggunakan tangan supaya bisa tercampur rata ya untuk bumbu dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, kalau di desa itu untuk membuat cemplon ini tanpa menggunakan keju. Nah, ini aku akan membuat kreasi cemplon dengan menggunakan keju supaya anak-anak kita yang generasi sekarang bisa menikmati cemplon dengan perpaduan keju yang tentunya akan lebih gurih. Nah, setelah semua tercampur rata, lalu akan aku bikin bulatan. Dan di tengahnya akan aku berikan isian gula jawa atau gula merah. Bentuk menjadi bulat semuanya. Nah, makanan dari ketela ini kalau di tempat aku di Gunung Kidul itu namanya cemplon. Nah, kalau di tempat kalian apa namanya? Kalau di tempat aku itu biasanya dibuat saat lagi musim panen singkong, lalu daripada singkongnya banyak terbuang maka diparut lalu dibikin snack seperti ini. Ini waktu aku kecil sangat familiar sekali ya dengan cemplon ini. Mungkin kalau yang sekarang aku rasa jarang ya menemukan snack jadul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini lalu siap untuk kita goreng. Lalu siapkan wajan yang sudah diberikan minyak, agak banyak ya untuk minyaknya. Dan gunakan api yang kecil saja supaya hasil gorengannya ini tidak pecah ya. Karena kalau menggunakan keju itu cenderungnya adonannya akan sangat rapuh sehingga mudah pecah. Jadi menggorengnya dengan menggunakan api kecil dan jangan terlalu sering dibolak-balik. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Nah, sebenarnya bisa ya kalian isi di dalamnya ini dengan menggunakan coklat, tapi karena ciri khas daripada cemplon itu adalah isinya gula jawa, jadi aku tetap menggunakan isian gula jawa. Hanya saja untuk cemplonnya sendiri aku kombinasikan bahannya dengan menggunakan keju.
Kalau sudah mengeras di bagian bawahnya, baru kalian balik ya supaya tidak hancur. Ini sudah berwarna coklat keemasan, lalu akan aku angkat sebagian ya supaya tidak kegelapan untuk warnanya. Jadi angkat lalu tiriskan supaya minyaknya bisa sedikit berkurang ya, karena untuk membuat makanan dari singkong yang digoreng itu akan banyak menyerap minyak. Bisa kalian alasi dengan menggunakan tisu khusus untuk makanan yang untuk menyerap minyak itu juga bisa. Nah, ini disajikan saat hangat juga enak, disajikan saat dingin pun juga enak karena kita menggunakan keju. Jadi untuk singkong ini atau cemplon yang kita buat ini walaupun dingin dia tidak akan keras. Nah, setelah tiris lalu akan aku pindahkan ke wadah atau piring. Lalu untuk cemplon keju ini siap sebagai snack, teman minum teh ataupun kopi. Nah, untuk melihat tekstur di dalam daripada cemplon yang aku buat ini akan aku belah supaya kalian bisa lihat ya penampakan atau tampilan cemplon di dalamnya. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah agak dingin, tidak keras ya untuk teksturnya, jadi tetap lembut karena menggunakan keju. Lalu akan aku belah dengan cara aku potong saja. Seperti ini, jadi di tengahnya ada isian daripada gula merah. Jadi mirip sekali klepon ya, cuman ini digoreng. Dan kalau klepon kan dari ketan, ini dari singkong. Oke, demikian saja ya untuk resepku kali ini, olahan singkong keju goreng ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.